Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Neliati, jurusan D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kendari tingkat 1B. Baik, di video ini saya akan membahas dan menjelaskan sistem kemih manusia dan proses pembentukan urin. Selamat Anatomi menyaksikan. saluran kemih. Saluran kemih adalah sistem drainase yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Urin adalah racun, limbah, dan cairan berlebih dari tubuh yang harus dikeluarkan. Sistem perkemihan harus bekerja bersama untuk mengeluarkan urin atau umumnya disebut dengan buang air kecil. Sistem perkemihan atau urinaria terdiri dari berbagai macam organ, mulai dari ginjal hingga uretra, saluran tempat keluarnya kencing. Baik, selanjutnya ada fungsi sistem perkemihan. Fungsi sistem perkemihan ada 7, yaitu yang pertama, mencegah penumpukan sisa-sisa pembuangan racun limbah di tubuh. Yang kedua, menjaga kadar elektrolit agar tetap seimbang. Yang ketiga, memproduksi hormon yang membantu mengatur tekanan darah. Yang keempat, memproduksi sel-sel darah merah. Yang kelima, menjaga kekuatan tulang dengan mengontrol kalsium dan fosfor. Yang keenam, menyeimbangkan cairan tubuh. Dan yang ketujuh yaitu menyeimbangkan pH tubuh. Berikutnya adalah saluran kemih sesuai dengan urutannya. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah salah satu organ penting dalam pembentukan urin. Dua organ yang berbentuk kacang ini terletak di bawah tulang rusuk dekat dengan bagian tengah punggung. Adapun fungsi-fungsi ginjal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuang limbah dan cairan berlebih dari tubuh. Yang kedua, menyeimbangkan kadar air dari elektrolit di tubuh. Yang ketiga, melepaskan hormon yang mengontrol produksi sel darah merah. Dan yang terakhir yaitu membantu menjaga kesehatan tulang dengan mengontrol kalsium dan fosfor. Dan bagian ginjal yang digunakan untuk proses pembentukan urin berada pada medula. Urutan yang kedua yaitu ureter. Ureter adalah dua tabung tipis yang mengantar urin dari ginjal ke kandung kemih. Otot-otot yang di dinding ureter biasanya akan terus mengencang dan mengendur agar urin turun dari ginjal. Setiap 10-15 detik, urin dalam jumlah yang sedikit akan dialirkan dari ureter ke kandung kemih. Urutan yang ketiga yaitu kandung kemih. Kandung kemih adalah tempat penampungan urin hingga tiba waktu Anda ingin buang air kecil. Urutan yang terakhir yaitu uretra. Tugas uretra adalah membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Itulah proses Anda buang air kecil. Baik, selanjutnya yaitu proses terbentuknya urin. Yang pertama yaitu proses filtrasi atau penyaringan. Tahap pertama dalam pembentukan urin adalah melakukan proses filtrasi atau penyaringan darah dari zat-zat metabolisme dalam tubuh. Zat-zat ini berupa urea, air, dan klorin yang dapat bersifat racun, sehingga perlu untuk dikeluarkan. Proses filtrasi ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus akan berfungsi sebagai tempat penyaringan air, garam, asam amino, glukosa, dan urea. Kemudian hasil dari penyaringan ini akan dialirkan ke kapsula Bowman. Hasil dari proses filtrasi adalah urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam atau ion anorganik, dan urea. Tahap kedua yaitu proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Tahap kedua adalah reabsorpsi atau
penyerapan kembali. Urin primer dari hasil filtrasi tidak sepenuhnya akan dibuang, namun akan diserap kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Penyerapan dilakukan pada bagian tubulus contortus proximal. Zat yang masih berguna seperti glukosa dan asam amino dan air diserap oleh pembuluh di sekeliling tubulus. Hasil dari proses ini berupa urin sekunder yang mengandung sisa limbah nitrogen, urea, dan air. Dan tahap terakhir yaitu proses augmentasi atau pengendapan. Tahap ketiga proses pembentukan urin adalah augmentasi atau pengendapan. Urin sekunder akan masuk ke tubulus contortus distal. Pada proses ini terjadi pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Selama proses ini, urin akan menjadi lebih pekat dan seterusnya akan dialirkan melalui pelvis, venalis, ureter, dan berakhir di vesika urinaria untuk ditampung sementara. Hasil akhir dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin, amonia, sisa-sisa pembongkaran protein, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, hormon, serta garam mineral. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai sistem perkemihan dan proses terbentuknya urin pada manusia. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.